Itu sekilas tentang Amin Al-Qurdi, pengarang kitab Tanwirul Qulub fi Muamalah Allamul Ghuyub. Kita langsung masuk ke bab inti, bagian inti dari buku ini. Jadi kalau buku-buku Arab seperti ini, fihrisnya atau daftar isinya itu setelah cover tidak langsung daftar isi, dia langsung di paling terakhir. Yang paling terakhir ini. Saya tarik ke bawah, ini yang paling terakhir. Kita lihat dari fihrisnya. Karena dalam muqaddimahnya Amin Al-Qurdi mengatakan seperti itu. Langsung kita ke fihris saja. Karena kalau kita kaji semuanya nggak cukup waktunya. Ini fihrisnya, daftar isi. Fihris Tanwirul Qulub fi Muamalah Allamul Ghuyub. Daftar isi Tanwirul Qulub fi Muamalah Allamul Ghuyub. Dalam muqaddimah Al-Kitab lil Ustadz Abdul Mas'ud. Di muqaddimah nanti bismillahirrahmanirrahim. Ini di muqaddimah langsung, ini perjalanan ini. Apa yang saya ceritakan tadi ini di sini nih. Perjalanan Yusuf Amin Al-Qurdi, lahirnya, ijazah syekhi, dibaiatnya, perjalanannya, rihlanya, ini dia. Ini semua. Baru masuk khutbatul kitab. Di khutbatul kitab ini nanti dijelaskan. Dari 600 sekian halaman ini, inti dari kitab ini cuma 3 saja. 3 saja. Di khutbatul kitab. Tidak usah kita baca. Pokoknya inti 3 saja. Dibuatkan di sini. Muqaddimah fi da'wah ilallah Rasul. Kelihatan Pak ya? Itu. Ini bagian pertama dari kitab ini. Ini dia bagian pertama ini. Ini nggak bisa dikena kelai hitam. Bagian pertama itu qismul awal fima yajibu ma'rifatihi ala kulli mukallaf minal aqaidid diniyah. Ini bagian pertama dari buku Tanwirul Qulub ini. Bagian pertama. Bagian yang paling dasar dari kitab Tanwirul Qulub, atau yang simpelnya Usuluddin. Itu dia simpelnya. Itu kan tadi bahasanya terlalu panjang. Kalau dalam bahasa Indonesianya kira-kira begini. Bagian pertama, kewajiban mengetahui ala kulli mukallaf, bagi setiap orang mukallaf, tentang akidah din, akidah atau akidah Islam, agamanya. Mukallaf ini kita semua, ini mukallaf ini. Mukallaf ini orang yang sudah dibebani dosa, dia mukallaf. Kita ini sudah mukallaf ini. Faktor usia mukallaf itu kalau dalam hadis itu 10 atau 9 tahun. Karena untuk mengetahui orang semukallaf ini, orang tua itu harus mengingatkan anak itu untuk sholat itu. Jadi kalau anak belum sholat itu diingatkan, kalau nggak bisa juga agak dicubit sedikit. Itu dia sudah pas mau mukallaf, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya, secara umum dia, atau hitam putih sudah tahu dia. Ini mukallaf. Kalau kita ini sudah tahu lah ya, mukallaf ini. Jadi kewajiban kita ini semuanya mengetahui tentang akidah ya. Akidah tentang agama, atau yang paling simpel usuluddin. Usul itu pokok, din itu agama, pokok agama. Apa itu pokok agama? Makanya ini bagian pertama dibuat Amin Al-Qurdi itu tentang ini dia, ketuhanan. Jadi bagian pertama tentang ketuhanan. Babul awal. Jadi bagian pertama punya anak cucu lagi tuh. Muqaddimah fi bayanil hukmul taqalliyah. Babul awal fi ilahiyat wa yastamilu ala sifatil 20 wa dadduha aqlan wa naqlan. Ini sifat-sifat Allah. Intinya ini bagian pertama tentang Allah semua, tentang Tuhan semua, tentang Tuhan. Bagian pertama dari kitab ini tentang ketuhanan. Kenapa harus kuat yang namanya pondasi ketuhanan dalam diri seorang manusia? Ini Amin Al-Qurdi mengatakan begini, penting sekali seorang manusia itu harus tahu dulu dasar tauhidnya. Kenapa? Ini paling fundamental. Karena kalau orang tidak meyakini adanya suatu kekuatan besar atau adanya Tuhan yang menciptakan dia itu bisa kacau, terutama moralnya. Jadi kalau dalam hadis qudsi ya, dalam tasawuf itu Allah itu ingin dikenal dia. Kuntu kanzun makhfiyun. Jadi Allah itu mengatakan, hadis qudsi ini kan levelnya di atas hadis, di bawah Quran.
Aku itu adalah harta tersembunyi. Uridu li an a'rab, dan aku itu ingin dikenal oleh makhluk. Bagaimana cara mengenalnya? Melalui akhlak manusia. Makanya Rasulullah itu ada hadis pemberian, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Jadi Allah itu diketahui dengan akhlaknya si manusia. Ketika akhlaknya baik itulah di situ ada bersemayam Allah Subhanahu wa taala. Ini paling dasar, ini usuluddin. Dengan adanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di dirinya, melakukan segala sesuatu yang tidak dibenarkan syariat, yang tidak dibenarkan hukum, manusia akan takut. Tapi kalau tidak ada Allah dalam dirinya, nah, itu suka hati mau ngapain-ngapain saja, Pak. Gak takut lagi. Mencuri ya sudah biasa gitu, membunuh sudah biasa, apalagi ya dan lain sebagainya gitu. Udah gak ada lagi rasa ketakutan, karena memang yang harus kita takuti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini paling dasar. Kadang kita yang sering juga beribadah, kalau tidak diingatkan seperti ini, itu kadang lupa juga bahwasanya kita manusia yang memang wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Makanya itulah keren sekali, Pak, ya, rumus Islam ini diajarkan Rasulullah itu. Tidak masalah lah, mungkin dalam seminggu itu kita urusan dunia kita ya, mungkin di hari Senin sampai hari Kamis dengan kesibukan kita dalam kantor atau yang kita berinteraksi dengan orang lain, tapi ada suatu solat yang unik. Nah, solat itu intinya ialah mengingatkan kita bahwasanya Allah itu harus ditanamkan dalam hati kita. Itulah solat Jumat tadi itu. Ini kan inti solat Jumat kan begitu. Inti solat Jumat itu ialah mengenalkan Allah kembali dalam diri. Makanya dia kan jamaah, Yaumul Jum'ah, hari berkumpulnya semua orang. Yang biasanya harus 4 rakaat menjadi 2 rakaat. 2 rakaatnya lagi menyampaikan pesan takwa supaya tahu manusia bahwasanya ada Allah yang memantau segala aktivitasnya. Ini Jumat itu. Nah, ini yang paling pertama, bagian pertama. Bagian kedua cukup, Pak. Jadi kalau sudah bagian pertama udah kita pelajari itu dari halaman 81, halaman 80 terus udah dapat kita sampai halaman 140, Pak. Nah, jadi penjelasan singkat itu sudah kita belajar 140 halaman. Ini tentang Allah semua nih, sifat-sifat Allah nih. Masuk bagian kedua. Bagian kedua dari kitab. Nah ya, bagian kedua ini dia. Qismus tsani minal kitab. Tadi tentang Tuhan, tentang Allah. Qismus tsani minal kitab. Apa itu? Fil fikhi ala mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an. Baru anak cucunya ada kitab Toharah. Kemudian terus lagi ke bawah itu. Ini tentang intinya tentang fikih. Bicara tentang fikih berarti tentang furu'. Tadi usuluddin, sekarang furu', fikih. Kenapa dikatakan furu'? Karena fikih ini bermacam-macam dia mazhabnya. Makanya orang juga misalnya bab toharoh itu juga macam-macam. Ada yang misalnya wuduknya sampai sini saja, ada yang sampai sini, itu ada. Semuanya mazhabnya, tidak usah menjadi permasalahan. Perbedaan-perbedaan seperti itu memang ada mazhabnya. Mazhab yang paling terbesar itu ada 4, kan? Yang pertama Abu Hanifah, itu yang paling senior. Kemudian punya murid Imam Maliki. Imam Maliki punya murid lagi Imam Syafi'i. Ini sekarang Imam Syafi'i. Ini sekarang Imam Syafi'i. Jadi mazhabnya Amin Al-Qurdi ini ialah bermazhab Imam Syafi'i. Ini cocok sekali dengan konteks orang-orang yang hidup di negara-negara Asia Tenggara. Ada Indonesia, kita ini hampir 80% Imam Syafi'i. Ormas terbesar kita juga NU sama Muhammadiyah juga Imam Syafi'i. Meskipun dominannya 4 juga, tapi Imam Syafi'i paling tepat untuk konteks orang-orang Asia Tenggara. Ya, ada Brunei di situ, ada Singapura, ada Malaysia, ada ya pokoknya negara-negara Asia Tenggara. Ini Imam Syafi'i mazhabnya. Tentunya ini berbeda-beda.
Karena furu' dia cabang-cabang, masalah apa itu? Faedah, hewan buruan. Ini ada macam-macam dia. Solat juga dibahas tentang solat. Ada istinja, menggunakan batu. Kalau nggak ada batu gimana? Jadi macam-macam Pak. Kalau masalah fikih ini hal-hal furu' ya. Ada solat yang begini ada yang tadi saya solat misalnya samping saya ada yang lututnya duluan nyentuh ke lantai, ada yang tangannya duluan nyentuh ke lantai, itu semuanya ada. Jadi tidak usah dipermasalahkan. Biasa hal fikih itu berbeda-beda. Ada yang begini ya, tasyahud ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Itu hal biasa. Nanti dibahas dalam fikih ini. Masalah solat, kemudian masalah apa lagi ini banyak. Solat khusyuk, faedah. Kemudian tentang zakat. Apakah harus beras? Sekarang sudah modern, ada uang digital, bagaimana gitu. Itu biasa itu hal fikih. Zakat. Mau beras silakan, mau transfer pakai kris silahkan. Ini masalah fikih, tidak usah dipermasalahkan. Yang bermasalah itu yang tidak menjalankan fikih tadi itu. Ini masalah fikih biasa hal yang beda-beda. Tentang puasa juga kita beda-beda. Karena kita tinggal di negara yang berbeda. Ada yang puasa dia misalnya lebih panjang siangnya, itu kayak di negara Eropa itu lebih panjang siangnya daripada malamnya. Mungkin kalau kita ada berapa jam kalau puasa Pak? Dari jam 6, jam 7, jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 14 jam ya. Mungkin di Eropa lebih panjang lagi. Itu hal biasa, itu tidak usah dimasalahkan. Masalah fikih. Ada tentang apa lagi? Terus ini masalah fikih semua ini. Fikih ada faraid. Ini faraid yang paling familiar, faraid ini pembagian hukum waris. Hukum waris ini ada juga misalnya orang tidak wajib hukum faraid, enggak masalah selama masih keridoan. Misalnya terjadi di Padang Pariaman, enggak semua Padang ya. Ketika meninggal warisan itu lebih banyak kepada seorang wanita. Ini enak nih ibu-ibu ini. Kalau orang Pariaman, jadi kalau meninggal hartanya itu lebih banyak kepada perempuannya dibandingkan laki-lakinya. Itu biasa. Karena faraid ini tidak suatu hal yang wajib. Kalau sama-sama keluarganya itu sama-sama sepakat, misalnya laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, si abang mengatakan atau yang laki-laki mengatakan nggak apa-apa dek, kita sama-sama bagi rata, nggak masalah. Ini kan faraid ini hanya solusi saja untuk menghadapi perbedaan-perbedaan ya. Kalau tidak mau menggunakan ini tidak masalah. Jadi tidak usah dikatakan sesat begitu. Ini biasa hal fikih ini. Faraid terus. Yang paling jinayah. Ini jinayah ini pidana. Dibahas juga nih Pak. Pidana ini tentang ya kisos dan lain sebagainya nih. Pidana terus banyak ini masalah fikih. Kemudian ujungnya ini sudah sampai 400 halaman nih kita belajar, luar biasa ini. Masih jam 5.15 ini kan luar biasa Pak. Dari 3 bagian ini bagusnya di Amin Al-Qurdini dikasih mukaddimah. Yang terakhir dari bagian buku ini, yang terakhir, ini kan dua tadi ya, Usuluddin, kemudian furu'nya masalah fikih Imam Syafi'i. Yang terakhir, ini yang paling inti ini, karena beliau ini adalah seorang mursyid dalam tarekat Naqsabandiyah. Ini dia paling inti dari buku ini. Betul. Tentang mana bagian ketiga? Fit tasawuf. Kelihatan Pak ya? Fit tasawuf. Itu sudah halaman ke berapa itu? Halaman ke 460. Wah, luar biasa Pak, kita sudah 460 halaman ini. Udah belajar kita. Pokoknya ini intinya buku ini. Sudah masuk 460 halaman. Saya selesaikan sampai halaman terakhir 600. Nanti kalau mau detailnya lagi, kalau ada waktu lagi kita baru kita sambung. Tadi Pak DKI meminta kriteria zikir Naqsabandiyah ada di sini. Mudah-mudahan cukup waktunya. Karena harus saya praktekkan. Karena saya juga pengamal. Karena juga penelitian saya itu di S3 tentang masalah khalwat dan tarekat Naqsabandiyah. Perilaku khalwat dan tarekat Naqsabandiyah, Khalidiyah, Jalaliyah, Bandar Tinggi. Kalau di sini cabangnya ada di bawah Gunung Salak. Ini tidak bisa hanya disebutkan teori saja cara-cara zikirnya. Nanti saya praktekkan gimana cara duduknya ini sesuai dengan referensi ini. Kadang pun saya nggak pungkiri jamaah tarekat yang saya masukin ini kadang nggak tahu itu aktivitas-aktivitas mereka itu referensi dari mana, karena nggak semua orang bisa
baca. Nah, makanya ini referensinya di sini nih. Segala bentuk aktivitas orang-orang Naqsabandiyah cara zikirnya ada di sini. Nah, ini masalah tasawuf. Jadi paling dasar dia diletakkan di nomor 3. Usuluddin, dikuatkan dulu tauhidnya, kemudian belajar fikih syariat, baru yang terakhir adalah tasawuf. Nah, ini tasawuf ini sudah masuk ke dalam ajaran inti dari suatu agama. Jadi dasar dari suatu agama ini tasawuf. Jadi kalau sudah masuk fase tasawuf, ya, ngikuti Rasulullah SAW 40 ke atas atau 40 sampai 63 tahun dakwahnya itu, ya hidupnya itu zuhud saja. Makanya nggak usah heran Rasulullah punya hutang, Rasulullah rumahnya kecil, miskin, pernah kelaparan, ya memang hidupnya zuhud. Jangan dilihat dari fase yang akhirnya. Kalau melihat Rasulullah, kadang orientalis ini menyerang Rasulullah itu di fase akhir. Membahas Rasulullah itu harus lengkap. Rasulullah itu sangat kaya sekali, pernah kaya, bukan dia mau misalnya itu miskin, memang karena memang begitulah apanya kecintaannya, loyalitasnya kepada agama. Apakah kita sanggup? Nah, juga kan pertanyaan Pak, itu luar biasa itu kalau mengikuti Rasulullah ya. Rasulullah SAW itu. Jadi memang begitu. Rasulullah itu untuk mempertahankan agama tidak hanya harta, fisiknya pun dia lahir di kota Mekkah, dia rela itu keluar dari kampungnya, hijrah tadi itu untuk mempertahankan syariat Islam. Satu, itu masalah kampungnya. Kadang kita juga keluar dari kampung Pak, kalau sudah nyaman di situ kadang susah, tapi dikatakan Rasulullah. Kemudian hidupnya diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, contoh prototipe ya dalam mempertahankan akidah itu seperti Rasulullah SAW. Nah, ini masuk dia ke fase tasawuf, hidup 40 sampai 63 masa Rasulullah SAW. Nah, di dalam tasawuf itu dibahas itu tentang makom-makom. Masalah tasawuf ini ada faslu fi fadlul auliya wa subur karamatihim. Jadi ada wali itu ada gitu disebutkan. Jadi kalau kita orang-orang Islam liberal moderat ini tidak yakin seperti ini, wali itu ada wali itu. Bahkan wali dalam orang-orang sufi ini mengatakan lebih tinggi derajatnya daripada nabi. Nah, saya kadang bingung juga, wali lebih tinggi derajatnya daripada nabi, gimana sih nabi itu? Saya baca, ternyata memang ada Pak. Referensinya adalah Al-Quran. Surah apa itu Pak? Antara wali dan nabi. Surah Al-Kahfi ayat 4 ya 60 sampai 80 ya. 60 sampai 80 ya. Tahu enggak Pak? Saya salah pula ya. Al-Kahfi 60 sampai 80. Mudah-mudahan saya enggak salah. Al-Kahfi 60 sampai 80. Ya, itu tentang wali dan nabi. Siapa di situ walinya? Khidir. Nabi yang situ siapa? Nabi Musa.